Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali anak-anak kami kelas 12 IPA SMA Muhammadiyah Langsa. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu dengan materi menulis surat lamaran kerja. Masih bersama Bapak Danurianto SPD, guru SMA Muhammadiyah Langsa. Sebelum belajar, mari kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, siswa harus mampu memahami pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, siswa mampu menganalisis isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Yang ketiga, siswa mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Jadi untuk hari ini kita hanya dua saja yang kita bahas, yaitu memahami pengertian surat lamaran pekerjaan dan menganalisis isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Karena waktu singkat nak ya. Jadi selanjutnya, sebelum kita melangkah ke materi berikutnya, kita harus bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Apa pengertian surat lamaran pekerjaan? Apa fungsi surat lamaran pekerjaan? Apa saja struktur surat lamaran pekerjaan? Dan keempat, bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan? Jadi, setelah mempelajari materi surat lamaran pekerjaan, kalian harus bisa menjawab keempat pertanyaan ini, oke? Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang surat lamaran pekerjaan, itu nanti berarti tidak lepas atau tidak jauh-jauh dari yang namanya pencarian kerja. Dan di sini pasti nanti setelah tamat SMA kalian akan mengalami, kalau tidak kuliah nak ya, pasti bagaimana mencari pekerjaan itu. Dan perlu kalian pahami, persaingan di dunia ini semakin ketat. Apalagi jumlah penduduk di Indonesia semakin bertambah, bahkan dunia. Bahkan nanti orang itu bisa bekerja itu lintas, ada dari dalam negeri ke luar negeri, bahkan global nak ya. Ada yang kita nanti ke Medan, ke Batam, ke Jakarta, bahkan sampai ke Jepang dan Amerika sana. Jadi bagaimana kita nanti untuk mengajukan surat permohonan dengan daerah yang sangat luas itu? Maka kita akan membuat sebuah surat lamaran yang bisa kita tuju ke berbagai perusahaan instansi yang membutuhkan pekerjaan tadi itu. Bisa saja nanti surat kita kirim ke Batam, ke Medan, ke Jakarta, ke Padang, ke Jepang, ke Malaysia. Jadi melalui surat kita bisa mempromosikan diri kita. Oke. Jadi itulah mengapa gunanya kita mempelajari surat lamaran kerja. Selanjutnya, sudah tahukah kamu apakah itu surat lamaran kerja? Jadi pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bisa juga diartikan dengan suatu surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Jadi kalau kita berbicara tentang pengertian ini bersifat relatif, nak ya. Jadi kalau memang pengertiannya itu sangat luas tergantung dari individu. Yang penting intinya surat lamaran pekerjaan ini berarti surat pengajuan atau mempromosikan diri untuk mencari pekerjaan kepada pihak lain. Itu dia. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang sumber-sumber lamaran pekerjaan, di antara sumber lamaran pekerjaan. Jadi untuk mencari sumber ini ada 3. Yang pertama, sumber lowongan pekerjaan tanpa suatu sumber tertentu. Artinya gimana? Kita mencari informasi pekerjaan itu dengan cara inisiatif sendiri. Misalnya di perusahaan A, B, C. Di situ tidak ada iklannya, tidak ada lowongannya. Kita hanya mencoba, kita memasukkan surat lamaran pekerjaan ke perusahaan tersebut atau instansi tersebut. Semoga di tempat tersebut ada pekerjaan. Kalau ada, alhamdulillah, berarti rezeki kita bisa diterima. Dan kalau tidak, berarti kita harus mencari lagi ke tempat lain lagi. Itu kalau tanpa ada sumber ya. Tapi ini sah-sah saja untuk dicoba. Selanjutnya, sumber lowongan pekerjaan dari suatu referensi pihak tertentu. Di sini artinya apa? Kita mendapat informasi itu dari suatu tempat. Bisa jadi dari bursa kerja,
dari om kita, tante kita, paman kita, teman, sahabat atau relasi kita atau orang lain yang nggak kita kenal yang memberitahukan bahwasanya di tempat tersebut ada lowongan kerja. Makanya kita bisa membuat surat lamaran yang kita tujukan ke tempat tersebut, ya. Dan biasanya ini valid, ini informasinya. Selanjutnya, yaitu sumber lowongan pekerjaan dari suatu media tertentu. Nah, dan ini kalau zaman dulu biasanya orang itu mencari lowongan pekerjaan itu dari media cetak, nah ya, seperti surat kabar, orang membacanya dan mencari informasi di situ. Dan sekarang kebanyakan orang itu mencari informasi itu dari internet. Nah, kenapa? Dari internet itu banyak sekali situs-situs pekerjaan yang bisa kita coba, kita telusurin dan bisa nanti kita kirim suratnya. Biasanya melalui email ya, surat yang udah kita buat dan kita kirim ke sana atau bisa pos juga bisa gitu. Jadi secara garis besar inilah ketiga ini yang bisa kita jadikan sebagai sumber lowongan pekerjaan. Semoga kalian bisa memahami di sini ya. Baiklah, kita lanjutkan ke berikutnya. Fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Di sini kita cuma bagi dua aja ya. Itu yang pertama, fungsinya sebagai tanda tertulis resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Ya, jadi di sini surat itu kita jadikan sebagai tanda bukti resmi bahwasanya betul-betul kita mengajukan permohonan kerja di tempat tersebut. Selanjutnya sebagai alat komunikasi. Apabila kita tidak bertemu dengan manajernya atau direkturnya, ya alat komunikasi kita ya berupa surat itu tadi memberitahukan bahwasanya kita membutuhkan atau mengajukan permohonan untuk bekerja di tempat tersebut. Jadi secara garis besar hanya dua ini, padahal masih banyak lagi memang yang kecil-kecilnya ya. Jadi dua ini sudah mewakilin. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang struktur surat lamaran pekerjaan. Strukturnya, yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat ini. Lalu di bawahnya ada lampiran dan ada perihal. Selanjutnya di bawahnya lagi nanti alamat tujuan surat. Berikutnya ada salam pembuka, biasanya dengan hormat atau boleh juga dengan assalamualaikum bagi yang muslim dan kalau tujuannya itu yang muslim. Berikutnya lagi ada alinea pembuka. Alinea pembuka ini berarti paragraf pembuka. Dan alinea isi ini meliputi identitas pelamar, isi surat dan lampiran ya. Terus ada alinea penutup dan yang terakhir salam penutup dan yang terakhir tanda tangan dan nama pengarang. Baiklah, di sini ada sedikit cara membuat surat lamaran kerja, yaitu pertama gunakan bahasa yang baik dan benar, penggunaan bahasa yang formal karena surat lamaran kerja ini termasuk surat resmi. Jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam pembuatan surat resmi. Tulislah kalimat yang singkat, padat dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis surat lamaran kerja. Karena surat lamaran ini bisa menampilkan jati diri seseorang serta sebuah instansi atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran yang bertele-tele. Tulislah secara manual menggunakan tangan penulis surat lamaran kerja secara manual lebih disukai suatu perusahaan karena melalui tulisan tangan bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang. Tapi kalau memang nggak bisa boleh juga pakai ketik komputer. Tapi kan lebih dianjurkan pakai manual. Selanjutnya perhatikan kebersihan suatu surat lamaran kerja. Jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus dalam surat lamaran kerja. Jika salah menulis lebih baik tulis ulang di kertas baru. Jangan menggunakan stipo atau penghapus. Isi secara jelas data diri dan suatu informasi tentang diri Anda. Serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti data riwayat hidup untuk menjadi persyaratan. Isi secara jelas data diri, ya, daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan. Jika Anda punya sertifikat pendukung yang bisa menambahkan nilai plus untuk diri Anda, jangan ragu untuk dapat melampirkan. Semoga sertifikat itu nanti bisa menjadi kartu as bagi kalian sehingga kalian bisa diterima di perusahaan yang kalian inginkan.
Jadi mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu materi kita. Mari kita ke latihan yang baiklah. Setelah kita mempelajari materi surat lamaran pekerjaan tentang pengertian, manfaat, sumber lowongan, dan struktur dari surat lamaran pekerjaan, maka kita akan melakukan latihan sederhana ataupun latihan yang pertama. Yang pertama, carilah sebuah informasi tentang lowongan pekerjaan, baik dari media cetak, media online, atau dari manapun. Setelah kalian menemukan informasi itu, lalu kalian tulis alamat tujuan surat lamaran pekerjaan yang akan kalian buat berdasarkan informasi yang telah kalian dapat. Setelah kalian tulis rapi alamat tujuan surat tersebut, lalu kalian fotokan dan kirim tugas kalian ke nomor 085277313634. Sampai bertemu di materi surat lamaran pekerjaan berikutnya. Insya Allah pada materi berikutnya kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.